Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, tinggal 1 hari lagi Inter akan melawan Atlanta dan itu akan terjadi besok malam Minggu jam setengah 12 malam, sahabat Bob. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Kita beruntung pemain-pemain Inter hampir semua tersedia. Hanya Cuadrado dan Arna Taufik. Arna Taufik kemungkinan melawan Salzburg dia juga akan bisa bermain. Cuadrado hanya tinggal pemulihan-pemulihan kecil dan dia tidak perlu dioperasi, sahabat Bob. Ini memang kalau usia sudah 35 tahun pasti elastisitasnya pasti akan berbeda dengan usia 20 tahun, sahabat Bob. Pasti perlu pemulihan yang agak lama. Semoga mereka segera kembali karena pertandingan masih banyak banget, sahabat Bob. Apalagi setelah melawan Atlanta, Salzburg, kita juga akan ketemu dengan Frosinone, juga ada Juventus. Jadi banyak sekali lawan-lawan yang akan dihadapi Inter di November ini, sahabat Bob. Nah, sahabat Bob, kemarin kita senang banget dengan si Lautaro Martinez yang masuk nominasi peringkat ke-20 di UEFA gitu loh. Artinya Lautaro ini benar-benar dihargai sama Inter. Kenapa? Karena gajinya akan dinaikkan hampir 10 juta bersih. Sekarang gaji tertinggi di Inter yang bersih 6,5 juta adalah Hakan dan Lautaro di bawahnya. Jadi memang dia layak sekali dan pantas untuk mendapatkan kenaikan gaji dan akan diperpanjang 5 tahun ke depan kontraknya, sahabat Bob. Jadi dengan Lautaro perpanjang kontrak, jadi ini bisa klub-klub lain yang mengincar Lautaro kemungkinan tidak akan berani lagi, sahabat Bob. Kecuali Inter mau melepas 200 juta, itu mungkin beda cerita. Tapi kalau kita melihat bagaimana Lautaro Martinez, kesetiaan dia, dan dia telah membuktikan selama 5 tahun di Inter, itu adalah dedikasi yang menurut gua itu sangat tulus dan itu dari hati Lautaro. Semoga kapten segera perpanjang kontrak dan mungkin gaji tertinggi di Serie A akan dipegang dia. Kemarin kan rencananya 8 juta, ternyata ini hampir 10 juta. Kita update terus ya, Inter lagi mempersiapkan untuk pemain dan uang tunai. Ini benar-benar pemain yang diinginkan Inter ya. Colpani ya, gelandangnya Monza, ternyata dia sekarang ini sudah mencetak 5 gol di musim ini. Ini luar biasa bagaimana pemain muda ini dan sangat bagus di Monza. Palladino sudah memberi dia kesempatan untuk bermain di tim senior dan bahkan Inter sudah mempersiapkan ya, mungkin Pio Esposito yang akan dikasih, terus juga ada pemain si Cagliari ya, Oristanio ini juga bagus di Cagliari, dia juga sempat dipinjamkan 2 tahun ke Belanda. Jadi sebenarnya permata-permata Inter banyak di klub-klub lain ya. Jadi kemungkinan kalau memang Inter benar-benar menginginkan si Colpani ini, itu jalan yang akan Inter lakukan di musim depan. Tapi kita akan lihat aja bagaimana nanti, apakah memang Colpani ini akan masuk. Karena dia adalah pemain Itali. Ini adalah idaman Opa dan Ausilio bagaimana mengitalikan tim Inter Milan. Terus ternyata financial fair play ini juga akan ada perubahan, sahabat Bob, dan ini pasti akan berdampak kepada Inter dan AC Milan dan juga Juventus. Nah, kenapa? Karena rencana UEFA adalah meluncurkan perubahan aturan secara bertahap. Jadi pada musim 2023-2024 jatah biaya squad yang harus dipenuhi klub agar sesuai regulasi adalah 90%. Kemudian pada tahun 2024 sampai 2025 itu akan turun 80%. Terus berikutnya juga akan turun sampai 70%. Nah, sebagaimana yang dicatat Calcio e Finanza, saat ini biaya skuad Juventus berada di kisaran 407 ya. Sedangkan Inter 287, Milan 194. Nah, total pendapatan Juventus sekarang adalah 483 juta, sementara Inter 409, terus AC Milan 400.
Artinya rasio biaya skuad Inter musim lalu adalah 70% dan Milan 48%. Oleh karena itu kedua klub ini akan berada dalam kisaran yang diperbolehkan bahkan berdasarkan apa yang ingin diterapkan UEFA pada tujuan akhir mereka. Sedangkan untuk Juventus angkanya sekitar 85%. Nah, ini akan menjadi PR buat Juventus. Jadi artinya Inter udah lolos dari financial fair play, semoga kedepannya akan jauh lebih baik. Apalagi aturan baru ini memang bagus gitu loh, karena klub-klub kaya tidak seenaknya aja menghambur-hamburkan uang, dan ini juga bagus untuk keseimbangan ya, UEFA bagus. Nah, ini jadi kalau kita berbicara sedikit tentang pemain-pemain Inter yang lagi berbicara untuk perpanjangan kontrak selain Martinez, itu ada Mkhitaryan yang mendesak karena dia hanya tinggal 1 musim di Inter, dan ini udah dibicarakan dan mudah-mudahan segera perpanjang kontrak. Dan begitu juga Di Marco, ya kalau Di Marco kita tahu bagaimana lagi diincar Manchester City, banyak bahkan Real Madrid gitu kan. Tapi kecintaan dia ini menjadi modal buat Inter memperpanjang kontrak dengan harus gaji yang layak ya. Semoga Di Marco tetap bertahan. Nah, terus yang ketiga adalah si Dumfries, ini juga idola gue sebenarnya dari awal dia masuk karena gue pernah melihat dia di PSV Eindhoven. Jadi kita berharap Dumfries juga perpanjang kontrak. Walaupun tadi gue baca Gazzetta dello Sport bahwa kalau MU, Chelsea ini berebut untuk mendapatkan si Dumfries gitu loh. Nah, Inter juga kemarin kan punya Buchanan ya, tapi ternyata Buchanan ini sempat cedera. Nah, tapi kita melihat bagaimana kontribusi Dumfries, harusnya dia tetap bertahan dan kenaikan gaji, sahabat Bob. Semoga jangan dijual ya Dumfries, Di Marco. Ini adalah sayap kiri dan sayap kanan yang terbaik di Eropa saat ini dan memberikan assist luar biasa. Bahkan Dumfries sudah 4 assist ya, sahabat Bob. Begitu juga si Di Marco udah hampir 5 assist. Jadi semoga mereka segera perpanjang kontrak, jangan tergoda untuk menjual walaupun harganya kalau dijual hampir 50 juta, sahabat Bob ya. Terus juga Juventus juga sudah resmi ya menarik bandingnya dia ya. Kalau kemarin kita tahu bagaimana Calciopoli ya dan banding dia adalah segera untuk mencopot gelar Serie A yang diambil Inter di 2005-2006. Dan akhirnya mereka sudah bagaimana mereka berusaha untuk bikin banding, terus bagaimana mereka memberikan data-data, ternyata itu selalu ditolak dan ditolak. Akhirnya mereka mencabut itu ya, karena skandal Calciopoli mereka itu sangat gawat. Nah, terus dia juga kemarin menuntut 444 juta sebagai ketidakadilan, dan itu juga dia cabut. Jadi ya sekarang sudah lupakan. Jadi artinya Inter memang layak untuk gelar tersebut karena Calciopolinya Juventus. Jadi ya udah, Juventus ikhlaskan aja, termasuk juga Ibra yang selalu berbicara itu haknya dia. Jadi ini deal ya, berarti Juventus sudah menarik bandingnya dan udah tidak ada kasus lagi ini ya. Semoga dan terus sepak bola Italia makin bagus dan tidak ada lagi Juve berikutnya, sahabat Bob ya. Terus kita juga yang agak kasihan ya sama pemain muda kita ya, siapa namanya, Valentin Carboni, dipinjamkan ke Monza, berharap dia mendapatkan jam bermain. Sampai hari ini dia belum banyak dapat berjam bermain, dan kemungkinan Inter Januari akan menarik Valentin Carboni dan mungkin akan dipinjamkan ke tim Serie A lainnya yang bisa memberikan jaminan bermain atau ke Serie B. Karena pemain muda ini perlu jam bermain, usia baru 18 tahun, tapi kalau dia tidak dikasih jam bermain ya susah nanti dia untuk bisa berkembang gitu loh. Lebih baik ya dipinjamkan ke klub yang bisa memberikan jaminan bermain ya. Nah, ini berita baik, sahabat Bob. Steven Zhang dan Suning yakin mereka dapat membiayai kembali utang dan tetap Inter dalam kendali mereka. Walaupun Inter 2021 sudah meminjam uang ke Oktri dan itu akan jatuh tempo di 2024 Mei ya. Nah, ini kan harus mereka bayarkan. Tetapi
sekarang si Zhang lagi ada di Cina, ya mereka lagi mengurus juga tentang Suning, ya banyak ya, yang namanya grup Suning itu kan bukan hanya Inter, tapi mereka lebih memikirkan Inter. Jadi mereka lagi mencari untuk membiayai kembali, walaupun memang kalau dari Amerika itu bunganya cukup tinggi, tapi mereka kan sudah punya rencana untuk stadion, terus bagaimana pertumbuhan Inter. Jadi Zhang dan Suning ini optimis gitu loh, bahwa Inter ini untuk masa depan itu bagus. Jadi mereka tetap akan mempertahankan Inter bagaimanapun cara. Dan itu gue sepakat ya, kalau Suning, Steven Zhang tetap ada di Inter dan tidak dijual, gue sepakat. Kenapa? Karena mereka sudah membangun ya, sudah 7 tahun ya sahabat Bob, mereka membangun Inter. Jadi kita beri kesempatan buat mereka, dan menurut gue ini akan bagus buat Inter, dan kita tidak perlu lagi pemilik baru ya, investor baru, tapi yang penting adalah bagaimana Steven Zhang dan Suning terus berusaha membuat Inter ini akan jauh lebih baik. Dan gue percaya kalau Inter tetap dipegang sama Suning, nggak tahu sahabat Bob bagaimana melihatnya. Kalau gue percaya Suning akan berjaya di Inter, apalagi kalau memang ada suntikan dana ya dari pemerintah Cina untuk bisa mereka berinvestasi di luar, itu akan lebih baik. Tapi mereka lagi mengerjakan sekarang, sahabat Bob. Ini juga Inter juga lagi bersaing dengan Juventus untuk mendapatkan pemain pemain Napoli ya. Zielinski ini pernah di video gua. Nah ternyata dia dari gaji bersihnya 3,5 juta diturunkan 2,5 juta gitu ya. Jadi dia belum mau melanjutkan untuk pembicaraan tanda tangan kontrak baru ya. Jadi Zielinski ini juga bagus kalau memang Inter bisa mendapatkannya. Nah Juventus juga mengincar gitu loh. Nah sekarang kembali ke Zielinski-nya dan juga agennya. Siapa yang bisa mendapatkannya? Ya kalau menurut gua, kalau Zielinski datang ya bukan sekarang aja Inter punya lini tengah yang bagus dan luar biasa dan terkuat di Italia, apalagi kalau masuk Zielinski ini gila ya. Tapi ya kita berharap semoga yang terbaik aja buat Inter, karena kita juga punya Klaassen yang sampai hari ini belum begitu mendapatkan tempat, sahabat Bob. Nah terus juga si mantan direktur Ascoli juga mengungkapkan bahwa si Pratesi selalu punya simpati terhadap Inter Milan ya. Jadi memang si Pratesi ini menurut si Tesoro ini ya, bahwa memang ya, si Pratesi ini memang dari kecil itu memang dia udah punya hubungan nggak tahu lah hubungan apa terhadap Inter, padahal dia di Akademi Roma gitu. Tapi dia punya simpati terhadap Inter dan dia sering membicarakan kalau dia lagi berkumpul ya. Semoga dan dia juga yakin bahwa Pratesi akan menjadi pemain besar dan dia akan menjadi pemain yang reguler di Inter. Ya, sekarang ya karena masih banyak lini tengahnya Inter, tapi di masa depan Pratesi juga akan terus menunjukkan dirinya di Inter. Apalagi sekarang kita juga udah melihat ya bagaimana Pratesi kontribusinya. Nah ini kalender menguntungkan bagi Inter. Ini ungkapan yang sering diungkapkan di awal musim, namun sudah tidak berlaku lagi. Faktanya Inter menduduki peringkat pertama klasemen Serie A, Liga Champions juga lebih bagus ya, di mana Simone Inzaghi selalu meraih kemenangan di liga sejauh ini. Nah, laga tandang berikutnya menampilkan Lautaro dan rekan-rekan tim sibuk di lapangan. Besok Inter akan ketemu di kandangnya Atlanta, berikutnya di kandang Salzburg, terus Minggu 26 November juga di kandang Juventus, 29 November ketemu lagi di kandang Benfica, dan 3 Desember ketemu lagi di kandang Napoli, dan terakhir 17 Desember ketemu dengan Lazio. Jadi di sela-sela internasional hanya 3 pertandingan yang dilakukan di San Siro, yaitu 12 November ya kita akan ketemu dengan Frosinone, dan 9 Desember ketemu Udinese, dan Real Sociedad Selasa 12 Desember. Jadi Inter perlu memulihkan seperti Cuadrado, Arnautovic, karena ini jadwal yang sangat panjang, sahabat Bob. Semoga ya kita berharap Inter tetap kuat dan tidak ada yang cedera lagi dan bisa mempertahankan kontinuitasnya untuk menang, sahabat Bob. Nah ini Inter juga menanyakan Gimenez ya. Ini Gimenez ini tetap menjadi isu ya, dan dia selalu bagus. Ternyata memang Gimenez adalah pemain Meksiko yang dinaturalisasi, asal Argentina ya. Jadi ternyata asalnya sebenarnya dari Argentina gitu loh. Nah ini dengan Gimenez sudah mencetak 15 gol di paruh pertama musim ini. Ini lebih ganas juga ternyata nih orang, masih muda ya.
dan Feyenoord sudah mematok harga 50 juta. Nah, angka saat ini menjadi penghalang bagi Inter, namun tetap akan mengikuti Gimenez karena ini tidak ada yang pernah tahu apa yang akan terjadi di pasar. Kita akan lihat aja di musim depan apakah Gimenez ini akan datang atau tidak. Tapi yang jelas, kalau Arnautovic Taufik tidak bisa memberikan dampak, ya Inter akan tetap di Januari akan mencoba mendatangkan Taremi. Jadi kalau Gimenez ini adalah untuk jangka panjang, kita akan lihat sahabat Bob ya. Besok kita akan ketemu lagi ya untuk pertandingan antara Inter melawan Atalanta. Besok gua akan bikin prediksinya seperti apa. Karena memang Atalanta bukan lawan yang mudah. Tapi tetap gue yakin Inter bisa menang sahabat Bob. Jadi tetap semangat karena Inter kita selalu menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye. Ci vediamo. Yes.